Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, perkenalkan nama saya Rahmika Renijum dengan nomor induk mahasiswa 105721115821 kelas M21D dari program studi manajemen. Sebelum kita masuki studi kasus dari produk life cycle, kita terdahulu harus mengetahui apa sih itu produk life cycle. Nah, siklus hidup produk adalah siklus yang terjadi dalam suatu produk. Menurut Anderson dan Sedmal, pengertian siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan rangkaian tahap dari suatu produk hingga layak dikonsumsi dan dipasarkan di khalayak umum. Nah, pengertian umumnya adalah siklus hidup ini. Produk ini adalah tahap-tahap atau proses perjalanan dari satu produk, mulai dari seorang produsen mengenalkannya dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk-produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Diperlukan strategi yang tepat agar sebuah produk panjang umur dan eksis di masyarakat, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah siklus yang dimiliki sebuah produk dengan tahap-tahap tertentu pada perjalanannya. Mulai dari soft launching, grand launching, tersebar luas di pasaran hingga mengalami penurunan karena adanya persaingan dengan produk lain yang sejenisnya. Studi kasus yang saya angkat dari materi ini yaitu siklus produk Fleck. Ada 4 tahap siklus produk. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Nah, Fleck pertama kali berdiri di tahun 1870-an ketika para peternak bergabung dalam koperasi peternak sapi perah di seluruh Belanda. Pada tahun 1913, sekitar 30 koperasi memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yaitu Lauren dan pabrik pengolahan susu yang bernama The Complete Concentrate Factory yaitu CCF. Susu kental manis Friesland dikenal dengan nama susu bendera oleh masyarakat Indonesia. Fleck telah memimpin industri susu nasional selama lebih dari 90 tahun sejak tahun 1922 di Indonesia. Tak heran jika Fleck kini identik dengan susu dan pertumbuhan generasi ke generasi. Pada tahun 1969, pabrik Pasar Rebo mulai dibangun pada tahun 1971. Pabrik tersebut memproduksi susu kental manis untuk dipasarkan ke seluruh penjuru tanah air. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahun 1978, PT Fleck memproduksi susu bubuk di Pasar Rebo pada tahun 1978. Pada tahun 1988 memproduksi susu pertumbuhan pertama di Indonesia. Susu pertumbuhan ini diproduksi di Pasar Rebo tahun 1991. Memproduksi susu UHT diproduksi di Ciracas. Yang ketiga itu tahap kedewasaan. Tahun 1998 produksi kemasan saset susu kental manis Fleck. Kemasan saset ini menjadi konsumsi yang paling banyak di Indonesia sampai saat ini. Tahun 2010 PT Fleck mengubah logo Fleck dengan warna yang lebih cerah, dinamis serta tulisan Fleck yang lebih besar di dalam lambang bendera. Hal ini dilakukan Fleck karena Fleck selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Fleck mulai melebarkan pemasarannya ke Pulau Papua dan ternyata Fleck di Papua setelah 90 tahun ternyata tepat tahun 2012 Fleck dan Seanut atau South Asia Nutrition Survey diluncurkan di Indonesia. Tahun 2019, Frisio mulai diluncurkan di Indonesia. Tidak lama berselang, tepatnya tahun 2014, Fleck mengganti kemasan berupa CC atau Supreme. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap penurunan. Sampai saat ini belum ada yang membuat Fleck Indonesia mengalami kemunduran atau penurunan. Ada beberapa kebijakan yang dibuat PT Fleck demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dilakukan PT Fleck bekerja sama dengan sekolah di Indonesia untuk mensosialisasikan mengenai pemahamannya pentingnya memberikan kesempatan untuk anak sekolah mengadakan kunjungan ke pabrik.
Nah, itulah presentasi dari saya mengenai siklus hidup produk Fresh and Black. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.